Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa teman-teman semuanya di tempat ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda yang dari Gracia Community Purwokerto, Gracia Community Jakarta, dan juga The City Light Jakarta. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi untuk teman-teman yang beragama Hindu dimanapun teman-teman berada. Kiranya kita semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah untuk teman-teman yang beragama Muslim. Kiranya teman-teman diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Dan pada bulan ini juga kita umat Kristiani juga sudah memasuki masa Prapaskah. Karena dalam beberapa minggu ke depan kita akan memperingati Hari Jumat Agung dan juga merayakan Paskah. Semoga Indonesia bisa semakin kompak, semakin maju ya teman-teman. Walaupun Indonesia pada tahun ini nih sudah memasuki tahun politik, tapi biarlah momen ini justru menjadikan Indonesia itu semakin kompak, semakin maju dan semakin damai ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita juga akan menyaksikan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rudi dari Cilacap. Namun sebelumnya rekan saya Yusak dan juga GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi mari kita saksikan bersama-sama dalam online experience kita pada hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan kita. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti sehabis hujan. Kita mau sama-sama pelajari lagu ini ya Bapak Ibu. Kita mulai lagu ini dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Engkau menyertai hidup kami. Kau menyertai hidup selama ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari angkat tangan kita naikkan syukur pada Tuhan. Oh, hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Hidup selama
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan seperti pujian yang sudah kita naikkan sepanjang hidupku. Tuhan itu baik. Amin. Dia setia. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Tante dan juga Pak Yason, juga para majelis dan pengurus gereja tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar mengenai Lot, orang benar itu. Ya, Lot, orang benar itu. Kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat yang ke-8, sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, begitu banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai Lot dan nyaris tidak menyinggung tentang hidup dia yang benar. Selalu dikaitkan dengan kesalahan-kesalahan Lot, selalu dikaitkan dengan dosa-dosa Lot. Ya, bagaimana nanti akan juga kita lihat ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sedikit latar belakang mengenai Lot ya. Jadi Lot ini adalah keponakan Abraham. Dia keponakan Abraham karena dia adalah anak Haran. Haran ini adalah adik bungsu Abraham. Jadi punya anak yang terakhir bernama Lot.
Nah, dicatat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 11 ayat 28 sampai dengan 30, nah ini cukup menarik Bapak Ibu ya. Itu dikatakan Tera masih hidup. Tera ini adalah bapak Abraham, bapaknya Abraham. Tera itu masih hidup, tetapi Haran mati. Jadi kakeknya Lot mati, kakeknya Lot, Tera itu masih hidup, sementara bapaknya itu mati. Haran itu. Sementara disebutkan juga di dalam Kejadian 11 ini dikatakan, sementara Sarai, istri Abraham mandul. Begitu banyak yang mengatakan kenapa Abraham mengajak Lot ketika Tuhan memerintahkan pergilah kamu dari negeri ini, dari sanak saudaramu, pergilah. Rupa-rupanya Bapak Ibu, ini hal yang wajar Abraham mengajak Lot. Kenapa? Karena tadi disebutkan ya, Haran itu mati, sementara Tera kakeknya itu masih hidup. Jadi kemudian diangkatlah ini, meskipun tidak disebutkan, jadi saya kasih tanda kutip di situ ya. Lot ini adalah anak angkat Abraham. Karena di saat yang sama istrinya itu Sarai mandul, jadi nggak punya anak. Sementara adiknya yang bungsu yang bernama Haran ini mati, punya anak Lot, ikutlah dia. Itu latar belakangnya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar bersama-sama dengan anak angkat ini. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, setelah berlalunya waktu dan kemudian dewasa, Lot ini kemudian punya gembala, punya domba yang begitu banyak. Nah mari coba kita lihat kesalahan-kesalahan dari Lot. Kesalahan yang pertama dikatakan di dalam Kejadian 13. Kita buka dalam Kejadian 13, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bapak Ibu Saudaraku, terjadi pertengkaran. Sekalipun Lot merasakan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Abraham kepada dia, karena dia anak yatim, ya tidak disebutkan istri ibunya meninggal atau enggak, tapi yang disebutkan adalah Haran ayahnya, dia adalah anak yatim yang kemudian diadopsi oleh Abraham. Tentu kebaikan-kebaikan, bahkan Lot ketika ikut bersama-sama dengan Abraham merasakan berkat yang besar. Dan itu terbukti domba-dombanya diberkati. Nah ketika terjadi perebutan ladang untuk pengembalaan inilah kemudian muncul permasalahan yang membuat kesalahan Lot ini nampak, yaitu dia mengabaikan kekerabatan. Sehingga dikatakan oleh Abram, janganlah ada kiranya perkelahian antara aku dengan engkau. Pribadi ya, antara aku dengan engkau dan gembalaku dengan gembalamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita karena masalah-masalah materi ini ya, kemudian kita kehilangan kekerabatan yang sebenarnya punya nilai jauh lebih besar daripada materi itu. Tapi banyak orang mengorbankan. Nilai kekerabatan ini dikorbankan hanya demi sesuatu yang duniawi. Banyak Bapak Ibu ya, dalam keluarga itu banyak sekali. Dalam keluarga saya pun juga banyak sekali. Bagaimana nilai-nilai kekerabatan ini diabaikan. Sementara Abraham melihat nilai yang jauh lebih besar yang harus dipertahankan, yaitu nilai kekerabatan. Jangan ada pertengkaran antara aku dengan engkau. Berarti sebelumnya memang terjadi pertengkaran antara Lot dengan Abraham. Sementara kita tadi sudah melihat kebaikan-kebaikan yang sudah Abraham nyatakan dalam kehidupan Lot.
biasanya kalau sudah pribadi dengan pribadi, kemudian merembet kepada orang-orang sekeliling kita untuk memusuhi musuh kita. Jadi kenapa di sini dikatakan pertengkaran gembala Lot dengan gembala Abraham? Karena dari masalah pribadi itu kemudian berkembang. Sementara Abraham melihat nilai kekerabatan itu jauh lebih penting. Masalah warisan Bapak Ibu, hati-hati di situ. Banyak pertengkaran terjadi, perpecahan keluarga terjadi, karena lebih mementingkan harta duniawi daripada kekerabatan ini. Ya, saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu beberapa waktu, ya ketika keluarga kami, orang tua kami tidak ada, kedua-duanya sudah tidak ada, kemudian muncullah bagaimana warisan ini gitu kan. Tapi saya kemudian belajar, daripada kita berantem punya satu rumah, kemudian dijual, kemudian dibagi, enggak usah begitu. Saya katakan kepada saudara-saudara saya sudah punya rumah. Kakak saya yang sudah meninggal, saya katakan juga, kamu kan juga sudah punya rumah. Adik saya yang nomor 3 pun juga begitu, kamu sudah punya rumah. Nah masalahnya adik saya yang terakhir ini, kamu belum punya rumah, kamu tinggal di mertua indah. Ya kan? Mertua indah, indahnya mertua kan juga enggak seindah yang kita impikan. Muncul persoalan, lebih baik rumah ini punyamu aja. Mereka setuju. Sehingga satu-satunya rumah sekarang menjadi milik adik yang terakhir. Kekerabatan jauh lebih penting Bapak Ibu, dan damai sejahtera sukacita luar biasa. Coba bayangkan gara-gara warisan orang itu bisa sampai seumur hidup memusuhi. Ketika dia punya masalah akan merembet kepada orang lain. Punya saudara didekati, kemudian untuk berusaha memusuhi. Orang kalau sudah benci, dia akan berusaha cari massa, cari pengikut untuk membenci orang yang dibenci. Nah ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Jadi dari kisah Lot ini, kita belajar dari kisah Lot ini. Nah Bapak Ibu dan saudaraku, coba kita lihat berikutnya ya. Jadi kesalahan berikutnya adalah pertengkaran yang dipicu oleh ternak dan mengabaikan nilai kekerabatan. Ini identik dengan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau sudah bicara soal uang, kita lihat Bapak Ibu ya, banyak sekali kejadian-kejadian gara-gara uang orang bisa kehilangan akal sehatnya. Sekarang yang lagi viral itu kan lagi pamer kemewahan ya. Saya mau pamer kemewahan tapi nggak ada yang dimewahkan gitu ya. Juga saya pengen ikut-ikutan pamer kemewahan. Akhirnya kemudian saya kemarin posting ikut-ikutan pamer kemewahan, saya foto sandal jepit saya gitu ya. Banyak yang komentar, wah mewah ya Pak Rudi ya, iya mewah ya. Kenapa? Karena cinta uang ini loh. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat beberapa kesalahan dari Lot, tetapi nanti akan kita lihat juga kenapa Lot disebut orang benar. Ya, di samping disebut orang benar, Lot pun juga punya kesalahan di sini. Karena dia cinta uang sehingga harusnya dia berterima kasih kepada Abraham, tapi kemudian dia tidak berterima kasih kepada Abraham. Seperti pujian yang dinaikkan pada pagi hari ini beberapa kali dari awal saya coba mencatat. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Ya, tidak ada berkat Tuhan yang sederhana Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Tidak ada berkat Tuhan yang sederhana. Banyak orang mengabaikan, orang yang percaya pun, orang yang tidak percaya pun juga mengalami hal yang sama kok, mereka juga hidup. Tapi bagi kita yang mengerti, ini berkat Tuhan yang besar kalau kita ada sampai dengan saat ini. Jangan pernah berkata, berkat Tuhan itu biasa-biasa saja. Kalau kita mengerti arti ucapan syukur, segala berkat Tuhan adalah luar biasa.
Kalau kita boleh melewati hari lepas hari, aduh Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Banyak persoalan dalam hidup kita, iya, tapi kita dimampukan oleh Tuhan untuk melewati hari lepas hari. Sebaliknya kalau hati kita, hidup kita sudah cinta uang, segala sesuatu akan diukur oleh uang. Kalau sudah diukur nilainya uang, syukur kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan akan rendah sekali nilainya. Sama seperti Lot. Jadi pertengkaran ini dipicu oleh ternak. Sementara Abraham melihat ada nilai yang harus dijunjung tinggi, yaitu nilai kekerabatan, nilai persaudaraan, filio Bapak Ibu. Nilai kasih. Ya, saya mau cerita minggu-minggu ini ada jemaat kami yang stres Bapak Ibu. Ya, saya mendengar kabar, Pak, Ibu ini sudah meninggalkan rumah kontrakannya. Kemudian saya coba cari, saya sudah tahu rumahnya, kemudian saya ke rumah kontrakan, ternyata rumah kontrakannya itu sudah dirantai sama dia. Tetangga sebelah berkata, Ibu ini stres Pak. Waduh, terus kemana Pak? Bu, wah nggak tahu Pak, semua barang-barang dia, magic jar, kompor, kemudian anting, gelang yang dia punya, dia buang ke tempat sampah. Yang bersyukur siapa? Pemulung. Begitu melihat langsung sepedanya itu diambil, semuanya barang-barang diambil. Kemudian dia pergi. Kasih filio harus di atas segalanya Bapak Ibu. Kecuali kalau cinta uang. Orang yang cinta uang segala sesuatu akan diukur dengan uang. Saya mencintai dia karena saya akan mendapatkan keuntungan. Hati-hati Bapak Ibu, ini cinta uang. Siang itu kemudian saya coba cari, saya keliling. Saya dapat informasi, oh dia punya adik di sana Pak, saya datangi. Sampai saya jalan kaki tapi enggak ketemu. Tidak terlalu akrab dengan saya tapi kasih filio itulah yang membuat hati saya berkobar untuk mengasihi dia. Nah, hari itu tidak ketemu. Besoknya kemudian saya mendapat kabar, Pak dia ada di alun-alun, segera saya meluncur dari rumah. Alun-alun ketemu dengan dia. Sudah deket ini. Saya mau peluk loh. Untung gak ada istri saya. Saya mau peluk itu. Ya, Bu Nani, sini. Siapa kamu? Kamu mau bunuh saya ya? Kemudian dia lari. Saya kejar sampai melewati rumah-rumah orang. Ada apa Pak? Tolong tangkap itu Pak, saya bilang gitu. Tapi akhirnya karena banyak sekali persimpangan dan kira-kira waktu itu jam 6 setelah maghrib ya. Jadi kemudian gelap, kehilangan saya sampai dengan saat ini saya belum pernah bertemu kembali dengan dia. Nilai kekerabatan Bapak Ibu, ya nilai persaudaraan. Saya nggak putus asa, saya punya, saya mengasihi dia. Lebih dari cinta uang. Uang memang perlu, uang memang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya itu tidak ada artinya tanpa uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Ketika hidup kita punya barometer, punya ukuran bahwa uang segala-galanya, maka ucapan syukur kita, cinta kita kepada Tuhan adalah cinta yang penuh dengan kemunafikan. Di gereja mungkin dia bisa menaikkan pujian, aku mencintai Engkau Yesus selama-lamanya. Walaupun badai apapun yang terjadi, aku mau tetap cinta Yesus selama-lamanya. Tapi Tuhan tahu hati kita. Lot punya cinta di situ. Dia kemudian bertengkar dengan Abraham yang sudah mengambil dia sebagai anak angkatnya. Kesalahan yang kedua, Lot yang berbuat kesalahan lebih memilih secara cepat tawaran memilih tempat ketimbang menyerahkan pemilihan itu kepada Abraham. Kejadian 9 ayat yang ke-11 dikatakan demikian.
Ini sebelum kita masuk kepada Lot orang benar itu ya. Jadi Kejadian 9 ayat yang ke-11 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, kata Abraham. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11 dikatakan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Memang tawaran itu dari Abraham. Tapi logikanya Bapak Ibu, kalau dia memang mencintai dan bukan cinta uang, tapi dia mencintai kekerabatan, dia akan lebih berkata, aku akan bersama-sama dengan engkau Abraham. Persoalan gembala pasti bisa diselesaikan. Aku enggak mau pisah. Atau Lot akan berkata kepada Abraham, paman saja yang lebih dulu. Kalau dia sebagai anak adopsi dia berkata, bapak saja yang memilih lebih dulu. Jika bapak ke kanan, aku ke kiri. Jika bapak ke kiri, aku ke kanan. Tapi Lot secara cepat menerima tawaran itu. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah melihat lembah sungai Yordan ini banyak airnya. Daripada kedahuluan dipilih oleh Abraham, lebih baik aku memilih itu lebih dulu. Jadi lebih memilih secara tepat tawaran ketimbang menyerahkan pemilihan itu kepada Abraham. Sampai di sini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, Lot adalah seorang yang self-interest. Ya, kepentingannya sendiri. Kepentingan pribadi yang memotivasi tindakan manusia dan kemudian mengabaikan makna dan nilai. Makna itu adalah nilai kekerabatan. Kalau sementara nilai-nilai sosial, kesantunan dia sudah diabaikan. Nilai harta duniawi lebih diutamakan. Jadi mengabaikan seluruh nilai itu. Kenapa? Karena ada self-interest. Sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Pedulikah Lot dengan keluarganya? Saya coba merangkum beberapa bagian dari keburukan-keburukan Lot yang banyak sekali disampaikan ya. Tapi saya coba menarik orang benar ini. Ini yang banyak disampaikan. Lot punya salah ketika Lot bertengkar dengan Abraham. Lot punya salah ketika dia memilih. Dan hanya pilihan itu berdasarkan mata jasmani. Lot tidak punya hormat kepada Abraham karena pemilihan itu dia lebih cepat dibandingkan dia menyerahkan kepada Abraham. Bapak saja terlebih dulu kalau memang harus kita pisah. Tapi bagi saya Pak, saya lebih baik ikut Bapak. Saya enggak mau pisah. Tapi karena sebelumnya sudah cinta uang, sebelumnya sudah ada pertengkaran yang dipicu oleh karena faktor nilai materi itu, semua nilai itu diabaikan, semua makna itu diabaikan oleh Lot. Kenapa? Karena dia self-interest. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam masa-masa yang sukar ini, kasih mulai dingin. Orang lebih mementingkan self-interest ini. Mari coba kita lihat ya, pedulikah Lot terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya dibawalah ke dalam satu lingkungan yang rawan psikologis, yang rawan sosial, yang rawan spiritual. Kejadian 19, ayat 5 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Inilah lingkungan Sodom dan Gomora di mana Lot tinggal, sementara keluarganya, anak istrinya dibawa ke dalam satu tempat yang rawan keadaan semacam itu.
Seandainya dia harus pindah ke sana, ke Sodom dan kemudian melihat keadaan itu rawan buat anak-anak dia, buat istri dia rawan, segera harus keluar. Tapi dia tinggal di situ. Dia tinggal di situ Bapak Ibu. Nah, ini keadaan di situ. Ketika ada malaikat Tuhan yang datang, ya tentu bukan dalam bentuk malaikat yang ada sayapnya, bentuknya seperti manusia biasa. Jadi orang-orang melihat, loh ada pemuda masuk ke dalam rumah Lot. Kemudian mereka datangi rumah Lot itu, bawa keluar mereka, kami mau pakai dia. Itulah keadaan sosial yang ada. Yang kemudian anak istrinya dibawa di tempat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita tidak mampu mendidik anak, ini orang tua ya, ketika kita bawa anak dalam satu posisi yang rawan psikologis, rawan spiritual, rawan sosial, harus ada segera tindakan untuk mengeluarkan mereka. Saya menjumpai beberapa orang Bapak Ibu ya, aku malas ke gereja lah. Sejak pandemi beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang, orang itu nggak mau ke gereja. Saya kemudian teringat akan kisah Lot ini. Satu keluarga dibawa dalam satu situasi yang rawan. Sama dengan keputusan seorang orang tua yang tidak mendidik anak dengan baik, dia sedang membawa anak itu ke dalam satu posisi yang rawan psikologis. Enggak punya hati, itu kan perkara psikologis ya. Emosinya tinggi. Kenapa? Karena enggak dididik. Kalau sudah dewasa, sudah remaja, dan kemudian sudah tidak terkontrol lagi, ini kejadian betul Bapak Ibu. Yang menjadi tanggungan siapa? Pak Pendeta, tolonglah anak saya. Di tempat kami ini sampai kesel kita ini. Wah, anaknya luar biasa karena enggak dibiasakan sejak dulu beribadah. Dibawa ke satu tempat yang rawan psikologis, yang rawan sosial, nggak bergaul dengan teman-temannya. Egoisnya tinggi. Apalagi soal spiritual, dia nggak mengenal apa itu Tuhan penebus kita, juru selamat kita, nggak mengenal dengan baik. Karena dibawa pada satu tempat yang rawan. Sama seperti Lot membawa keluarganya ke satu tempat yang rawan. Sampai dengan kata-kata yang maaf ya, gak kasar ya. Kamu bikin anak bisa, ngerawat gak bisa kamu. Enak banget begitu. Giliran gak enaknya diserahkan kepada saya. Tolonglah Pak, saya sudah angkat tangan. Lu kamu orang tua angkat tangan apalagi saya bilang gitu enak banget loh. Karena sejak semula dibawa ke tempat yang rawan itu. Ya tapi saya kan saya hanya bercanda begitu. Oke, sini. Ya. Beberapa banyak Bapak Ibu ya, beberapa orang itu ya. Sampai kemudian anaknya itu, wah luar biasa nakalnya gitu ya. Kenapa? Dari sejak semula, ya kesalahan Lot ini menjadi kesalahan dalam mengatur keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Perlunya lompatan rasional. Ini perlunya lompatan rasional dari self interest menjadi self interest menurut Adam Smith. Jadi Adam Smith ini seorang tokoh dari Skotlandia ya, the father of modern economics. Jadi dia adalah bapak ekonomi modern. Jadi begini dia katakan, mengamankan kepentingan pribadi ke arah tujuan yang diinginkan secara sosial, kepentingan bersama dengan konsep tangan tak terlihat. Jadi konsepnya begini, ekonomi modern menurut Adam Smith ini, seseorang itu bertumbuh, seseorang itu maju secara ekonomi tidak tergantung dari pemerintah,
Tidak perlu subsidi dari pemerintah, tidak perlu dana dari pemerintah. Nah, kalau setiap orang ini punya self interest Adam Smith, dia mandiri, dan dia mandiri, maka akan terbentuk ekonomi yang baik. Memahami Bapak Ibu? Gereja ini akan maju kalau Bapak Ibu punya self interest Adam Smith. Mandiri, kuat, ini kuat, akan terbentuklah gereja yang komunitas yang maju, komunitas yang kokoh. Berbeda dengan self interest yang memang gue lulu. Lot itu punya self interest ya. Tapi sayangnya dia tidak melakukan tindakan yang self interest yang lompatan ini. Cukup menarik Bapak Ibu. Di bagian ini cukup menarik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ini? Inilah alasan kenapa Lot disebut orang benar. Bingung juga ya? Oke. Jadi Lot orang benar, yang disebut Lot orang benar itu, coba kita kembali ke 2 Petrus tadi. 2 Petrus 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dia tidak peduli dengan keluarga. Tapi Petrus mencatat ayat yang ke-8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Petrus menyebut Lot orang benar atas dasar doa Abraham. Masih ingat ya? Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, kemudian dia katakan, aku harus kasih tahu Abraham ini. Kemudian Abraham berdoa. Doanya bagaimana Bapak Ibu? Tunggu dulu, jangan dimusnahkan. Seandainya di sana ada 50 orang benar, apakah engkau mau memusnahkan kota itu? Jawab malaikat Tuhan, Tuhan sendiri. Aku enggak mau memusnahkan. Kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan memusnahkan. Oh, Abraham kemudian berpikir, ada enggak ya 50 ya? Tunggu. Andai kata ada 45 bagaimana? Dijawab juga, aku tidak akan memusnahkan juga. Kemudian seandainya ada 40 bagaimana? Aku juga tidak akan memusnahkan. Sampai berapa? Kalau 30, aku juga tidak akan memusnahkan. Seandainya 20 bagaimana? Aku juga tidak akan memusnahkan. Seandainya 10 itu terakhir. Seandainya 10 bagaimana? Dan kata malaikat Tuhan itu, aku juga tidak akan memusnahkan. 10 Bapak Ibu. 10. Pertanyaannya, andai kata betul-betul ada 10, apakah Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora? Enggak, Tuhan tidak akan pelin-pelan. Seandainya ada 10 betul-betul Tuhan tidak akan memusnahkan. Jadi kalau Sodom dan Gomora itu dimusnahkan berarti itu kurang dari 10 orang. Ya. Jadi kalau ini lompatan tadi ya, self interest ya, ini orang mandiri, orang yang punya spiritual baik secara pribadi, kemudian banyak di sini ngumpul, maka itu akan terbentuk komunitas yang kuat. Tetapi kita melihat ya, ternyata 10 orang ini enggak ada. Dan akhirnya dimusnahkan kan? Jadi kira-kira berapa orang yang benar itu? Yang pertama Lot. Lot orang benar yang saleh. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Lot ini tetap beribadah, Lot ini tetap menyembah Allah yang benar. Di tengah-tengah sosial yang tidak baik, menyampaikan yang baik kepada orang baik itu.
kepada orang-orang yang maaf di Sodom dan Gomora itu. Setidak-tidaknya 50 orang bisa dia selamatkan. Tapi ternyata kurang dari 10. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, di samping Lot punya kesalahan, Lot tetap memegang kepercayaannya kepada Allah yang benar. Di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu apa yang baik, Lot tetap memegang hubungan dengan Allah yang benar. Jadi Petrus berkata bahwa Lot ini orang benar, dilihat dari kuatnya iman percaya kepada Tuhan Allah, sekalipun berada di satu lingkungan yang jahat. Jadi kira-kira berapa? Anaknya 2. Ya, tetap percaya kepada Allah, istrinya. Tapi sayang sekali dia tidak bisa mengembangkan kepada calon menantunya. Dia tidak bisa mengembangkan kepada yang lain. Jadi kira-kira ada 4 orang ini yang punya nilai benar hanya dilihat dari kepercayaannya. Maksud saya begini Bapak Ibu. Menjadi orang benar, jangan menjadi orang benar seperti Lot. Lot disebut orang benar karena dalam konteks pada masa itu di samping dia orang brengsek semua, dia tetap memegang percaya kepada Allah. Kita tidak bisa memakai keadaan seperti itu. Kita harus menjadi orang benar yang berdampak bagi orang lain. Dan ini yang disebut sebagai self-interest tadi, Adam Smith. Menjadikan orang-orang lain hidup mandiri, hidup kuat karena kita berdampak bagi mereka. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, menjadi orang benar yang berdampak bagi lingkungan akan membuat jiwanya bersukacita, bukan tersiksa. Kenapa jiwa orang benar ini tersiksa? Karena dia tidak mampu menjadi dampak bagi orang lain. Abraham sangat yakin Lot bisa 50 menyelamatkan. Tapi kemudian Abraham meragukan hal itu. Dan ternyata di bawah 10 pun tidak ada orang yang bisa dibawa ke dalam kemenangan oleh Lot. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Amin. Ya, amin. Kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan saatnya di saat-saat kesukaran hidup ini, berilah dampak kepada sekeliling kita agar kita nyata bahwa kita dibenarkan Tuhan dan hidup berdampak bagi orang lain. Itulah yang dimaksud dengan dipanggil untuk diberkati supaya kita jadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di samping kesalahan-kesalahan hidup kita, Tuhan ampuni dosa kita. Dan Tuhan menjadikan kita orang yang benar. Tapi kita bukanlah seperti Lot yang hanya self-interest saja. Kita ingin menjadikan orang lain mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga jiwa kita yang benar ini tidak tersiksa. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami belajar tentang kehidupan Lot, orang benar itu Tuhan. Tentu di samping dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Lot. Terkadang kami tidak mampu mempertahankan iman di tengah-tengah situasi yang sukar ini. Kami punya nilai yang jauh lebih rendah daripada Lot. Pagi hari ini Engkau tegur kami Tuhan. Jika keadaan tidak semakin baik,
kami tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Seperti Lot punya kekuatan iman ketika dia berada di dalam satu lingkungan yang sama sekali jahat. Beri kepada kami Tuhan hikmat, kekuatan, agar kami tetap bertahan di masa-masa kesukaran hidup kita ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami harus lebih lagi melampaui kekuatan iman Lot, yaitu menjadi dampak bagi orang lain. Bisa 10, bisa 20 orang yang memperoleh dampak dari kami. Bisa 30, bisa 40 atau 45, bahkan 50. Seperti kebalikan dari doa Abraham. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan yang lebih lagi. Karena Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati semua kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami Tuhan, dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi untuk renungan firman Tuhannya yang telah menguatkan kita semuanya. Dan untuk seluruh tim Gracia Community Purwokerto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini sehingga online experience kita dapat berjalan dengan baik. Kalian semua luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan antusias dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan ataupun persembahan Paskah, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.